Hajime mashite. Watashi no namae wa Anissa Nurfadilah desu. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi bahasa Jepang, yaitu keterangan waktu dan kata kerja waktu yang mencakup masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Disimak videonya ya. Nah, yang pertama ini adalah keterangan waktu. Ada 4. Yang pertama ada waktu non lampau plus positif. Yang kedua ada waktu non lampau plus negatif. Yang ketiga ada waktu lampau plus positif. Dan yang keempat ada waktu lampau plus negatif. Nah, kemudian ada tabel kosakata. Ini dari kalimat lampau, sekarang, dan juga masa depan. Ini akan dijelaskan di slide yang berikutnya ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan yang sudah ada di tabel yang sudah kita sajikan tadi. Yang pertama itu adalah kelompok hari. Kelompok hari itu nichi. Nichi artinya hari. Yang pertama itu ada ototoi, yang artinya 2 hari yang lalu. Ada kino, artinya kemarin. Kemudian ada kyo, artinya hari ini. Kemudian ada aso atau ashita, itu artinya adalah besok. Kemudian ada asate atau 2 hari lagi, atau 2 hari ke depan. Dan yang terakhir adalah mainichi, artinya adalah setiap hari. Nah, setelah kelompok hari, sekarang ada kelompok pekan. Kelompok pekan itu adalah shu. Shu artinya minggu. Nah, bisa dilihat teman-teman semua, yang pertama itu adalah seisenshu, artinya adalah 2 minggu yang lalu. Kemudian ada senshu, artinya minggu lalu, 1 minggu lalu ya. Kemudian ada konshu, artinya adalah minggu ini. Kemudian ada raishu, artinya minggu depan atau 1 minggu ke depan. Ada saraishu, itu artinya 2 minggu lagi atau 2 minggu ke depan. Dan yang terakhir adalah maishu, artinya adalah setiap minggu. Nah, setelah tadi ada kelompok pekan, sekarang ada kelompok bulan. Kelompok bulan itu namanya getsu. Getsu itu artinya bulan. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ada daftarnya. Kita baca sama-sama. Yang pertama itu ada sensen getsu, artinya adalah 2 bulan lalu yang ke belakang. Kemudian ada sengetsu, artinya adalah bulan lalu atau 1 bulan yang lalu. Kemudian ada kongetsu, artinya adalah bulan ini atau bulan sekarang. Kemudian ada raigetsu, itu adalah bulan depan atau 1 bulan ke depan. Kemudian ada sai raigetsu, artinya adalah 2 bulan lagi atau 2 bulan ke depan. Dan yang terakhir ada maitsuki, artinya adalah setiap bulan. Nah, selanjutnya adalah kelompok tahun. Kelompok tahun itu disebut nen atau toshi, artinya adalah tahun. Bisa dilihat daftarnya, yang pertama itu adalah ototoshi, artinya adalah 2 tahun lalu atau 2 tahun ke belakang. Kemudian ada kyonen, artinya adalah tahun lalu atau 1 tahun ke belakang. Kemudian ada kotoshi, artinya adalah tahun ini atau tahun sekarang. Kemudian ada rainen, artinya adalah tahun depan. Ada sai rainen, artinya adalah 2 tahun lagi. Dan yang terakhir adalah maitoshi, atau artinya setiap tahun. Nah, selanjutnya adalah kelompok pagi. Kelompok pagi itu asa. Asa artinya pagi. Bisa dilihat daftarnya, yang pertama adalah kesa, artinya adalah pagi ini. Kemudian ada myocho, artinya adalah besok pagi. Kemudian ada mai asa, artinya setiap pagi. Kemudian yang terakhir adalah kelompok malam. Kelompok malam itu adalah yoru atau ban, artinya adalah malam. Dilihat dari daftarnya, nomor pertama adalah sakuya, artinya malam lalu. Kemudian ada komban, artinya malam ini. Kemudian ada myoban, artinya besok malam. Ada maiban, artinya setiap malam. Dan yube, artinya malam yang lalu, sama seperti sakuya. Kita beralih ke materi yang berikutnya. Yang pertama adalah kata kerja bentuk non lampau. Maksudnya adalah masa sekarang ataupun masa depan. Nah, ini menggunakan kalimat mas dan juga masen. Kita lihat pola kalimatnya. Mas di sini maksudnya kalimat tersebut positif. Jadi dia melakukan suatu kata kerja. Kemudian ada masen, ini kebalikannya. Kalimatnya adalah negatif. Maksudnya dia tidak melakukan kata kerja tersebut.
Mari kita lihat contoh pertama, kata kerja plus mas. Di sini adalah kalimat positif dan waktunya ini adalah non lampau. Kita lihat pola kalimatnya. Yang pertama ada kata kerja plus mas. Di sini maksudnya melakukan kata kerja positif dan waktunya itu non lampau. Kemudian kita lihat struktur kalimatnya, terdiri dari waktu dan juga predikat. Contohnya adalah hatarakimasu, artinya bekerja hari ini. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama adalah okimas, artinya adalah bangun tidur. Yang kedua ada hatarakimas, artinya bekerja. Yang ketiga ada benkyou shimasu, artinya belajar. Kemudian yang terakhir ada nemas, artinya adalah tidur. Mari kita lihat contoh kalimatnya dan kita perhatikan. Yang pertama ada mayasa rokuji ni okimasu, artinya setiap pagi bangun tidur jam 6. Yang kedua ada mainichi hatarakimasu, artinya setiap hari bekerja. Yang ketiga ada mainichi benkyou shimasu, artinya setiap hari belajar. Yang keempat atau yang terakhir ada maiban juichi ji ni nemasu, artinya setiap malam tidur jam 11. Mari kita lihat penjelasan yang kedua, yaitu kata kerja plus maseng. Di sini kata kerjanya itu negatif dan waktunya itu digunakan saat non lampau. Kita lihat pola kalimatnya, di situ ada kata kerja plus maseng. Maksudnya itu tidak melakukan kata kerja tersebut, jadi maksudnya negatif. Nah, di sini hanya digunakan di waktu non lampau ya. Kemudian ada struktur kalimat, di situ ada waktu dan juga predikat. Kita lihat predikatnya, contohnya adalah hatarakimaseng, artinya tidak bekerja. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya ya. Yang pertama ada okimaseng, artinya tidak bangun tidur. Yang kedua ada hatarakimaseng, artinya tidak bekerja. Yang ketiga ada benkyou shimaseng, artinya tidak belajar. Dan yang terakhir ada nemaseng, artinya tidak tidur. Jadi maseng ini artinya tidak atau kalimat negatif. Mari kita perhatikan contoh kalimatnya. Yang pertama ada asuwa rokuji ni okimaseng, artinya besok tidak akan bangun tidur jam 6. Yang kedua ada kyou wa hatarakimaseng, artinya hari ini tidak bekerja. Yang ketiga ada kyou wa benkyou shimaseng, artinya hari ini tidak belajar. Dan yang terakhir ada kyou wa juichi ji ni nemaseng, artinya hari ini tidak tidur jam 11. Nah, yang selanjutnya adalah kata kerja bentuk lampau. Maksudnya, lampau di sini adalah yang sudah terjadi atau sudah berlalu. Kita menggunakan kata mashita dan masen deshita. Bisa dilihat pola kalimatnya. Yang pertama itu adalah mashita. Maksudnya di sini positif. Jadi dia melakukan suatu kata kerja, dia melakukan sesuatu di masa yang lampau gitu. Kemudian ada masen deshita. Di sini adalah kebalikannya, yaitu negatif. Artinya dia tidak melakukan kata kerja tersebut, jadi dia tidak melakukan kegiatan di masa lampau, seperti itu. Mari kita perhatikan pola kalimat berikut. Contohnya, kata kerja plus mashita. Ini maksudnya melakukan suatu kata kerja atau aktivitas yang positif dan juga lampau. Kemudian kita perhatikan struktur kalimatnya, di situ ada waktu dan juga predikat. Di contoh predikat, contohnya adalah hataraki mashita, artinya adalah bekerja kemarin, ini lampau. Mari kita perhatikan contohnya. Di sini yang pertama ada okimashita, artinya adalah bangun tidur. Kemudian ada hataraki mashita, artinya bekerja. Dan yang ketiga ada benkyou shimashita, artinya belajar. Dan yang terakhir ada nemashita, artinya tidur. Di sini semua kalimatnya positif dan lampau, maksudnya sudah terjadi. Sekarang mari kita baca contoh kalimatnya. Yang pertama ada kesawa kuji ni okimashita, maksudnya tadi pagi bangun tidur jam 9. Kemudian yang kedua ada kino wa hataraki mashita, artinya kemarin bekerja. Yang ketiga ada kino wa benkyou shimashita, artinya kemarin belajar. Dan yang terakhir ada sakuya wa kuji ni nemashita, artinya tadi malam tidur jam 9. Semua kalimat yang di sini juga lampau dan sudah terjadi.
Kemudian kita perhatikan pola kalimat yang selanjutnya. Di sini menggunakan kata kerja plus masen deshita. Maksudnya adalah pola kalimat yang tidak melakukan kata kerja tersebut, jadi negatif dan juga lampau. Rumusnya adalah kata kerja plus masen deshita. Kita lihat struktur kalimatnya. Di situ ada waktu dan juga predikat. Nah, di predikat contohnya adalah hataraki masen deshita, artinya tidak bekerja kemarin. Ini adalah kalimat lampau. Sekarang mari kita perhatikan contohnya. Di sini ada oki maseng deshita, artinya tidak bangun tidur. Kemudian ada hataraki maseng deshita, artinya tidak bekerja. Ada benkyou shimasen deshita, artinya tidak belajar. Dan yang terakhir ada ne maseng deshita, artinya tidak tidur. Di sini semua kalimatnya negatif dan juga sudah terjadi, jadi lampau. Sekarang mari kita lihat contoh kalimatnya. Kita lihat nomor 1 ada kesawa rokuji ni okimaseng deshita. Artinya tadi pagi tidak bangun tidur jam 6. Yang kedua ada kino wa hataraki maseng deshita. Artinya kemarin tidak bekerja. Dan yang ketiga ada kino wa benkyou shimasen deshita. Artinya kemarin tidak belajar. Dan yang terakhir ada sakuya wa juji ni nemasen deshita. Artinya tadi malam tidak tidur jam 10. Semua kalimat di sini lampau. Di video kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Arigatou gozaimasu.